Bismillah, alhamdulillah, jamaah rahimani rahimakumullah, para pemirsa channel Muslim TV dan juga teman-teman Muslim Baker Indonesia chapter Singkawang. Kita akan melanjutkan kajian kita pada pertemuan yang ketiga, yakni kita mengkaji dari kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, ditulis oleh Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tentang keutamaan menuntut ilmu dan mengajarkannya. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membawakan yakni athar, yakni perkataan dari salafus saleh berkaitan dengan ilmu. Ya, kita akan membawakan athar dari perkataan para salafus saleh berkaitan dengan ilmu. Jamaah rahimani rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa channel Muslim TV dan juga kepada teman-teman Muslim Baker Indonesia chapter Singkawang, kita jika kita melihat ya ketika kita membaca kalam yakni perkataan para salafus saleh tentang masalah ilmu, ya banyak sekali perkataan mereka yang menjelaskan kepada kita tentang berkaitan dengan ilmu itu sendiri, ya. Nah, maka kita bacakan sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau ini. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, ya, bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, wa anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Ya, jadi Nabi bersabda, yang membawa ilmu ini dari setiap generasi penerus, ya, adalah orang-orang yang adil dari mereka. Nah, ini adalah keutamaan. yakni setiap orang yang membawa ilmu ini, kata Nabi, mereka adalah orang yang adil di antara mereka. Yanfuna anhu tahrifal ghalina. Ya, dan juga kata Nabi SAW, mereka menepis darinya penyelewengan orang-orang yang berlebihan. Wantihalal mubtilina wa ta'wilal jahilin. Dan juga mereka, ya, mereka ini ahlu ilmu, mereka menepis darinya penyelewengan orang-orang yang berlebihan. Dan juga para penisbat dusta oleh para pengusung kebatilan. Ya, dan dari takwil orang-orang yang jahil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengabarkan kepada kita jamaah bahwasanya apa? Yakni bahwasanya orang yang membawa ilmu ini, mereka adalah orang yang paling adil di antara mereka, kata Nabi. Yakni para ulama, mereka adalah orang yang adil. Dan mereka adalah orang-orang yang meluruskan penyimpangan, yakni orang yang berlebihan dalam agama ini. Dan juga para ulama juga, mereka akan meluruskan kepada yakni orang-orang yang mendustakan, ya, yang mereka mendustakan ya apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan juga para ulama, mereka adalah orang-orang yang akan menyikap kebatilan, yakni para pengusung kebatilan, ya, penyimpangan, maka akan disikap oleh para ulama dengan dijelaskan, dengan dibantah dan sebagainya. Ya, dan juga para ulama, mereka adalah orang-orang yang akan meluruskan kepada siapa? Yakni kepada yakni orang-orang jahil yang mentakwil, ya, yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang akan kita bahas nanti dalam kajian akidah, kita membahas yakni syarah lum'atul i'tiqad. Naam. Kemudian keutamaan para ulama juga disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah, ya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yashfa'u yaumal qiyamati thalathatun. Ada 3 golongan, ini ada 3 orang yang akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Jadi kata Nabi, nanti pada hari kiamat ada 3 golongan yang akan memberikan syafaat kepada orang yang lain.
tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan Allah meridhoi orang tersebut. Yang pertama adalah al-anbiya'u. Nah, kemudian yang pertama adalah mereka para nabi. Ya, jadi para nabi ini nanti akan memberikan syafaat kepada umatnya. Summal ulama'u, kemudian para ulama. Nah, para ulama mereka akan memberikan apa? Syafaat kepada keluarganya. Summa syuhada. Nah, kemudian kata Nabi, yang ketiga adalah para syuhada, yakni mereka yang mati syahid. Yang mereka mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat yang lain akan tetapi para ulama menyebutkan hadis ini adalah maudhu, ya, hadis ini adalah maudhu, ya. Ya, ini apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam riwayat yang lain, tapi hadis ini maudhu, ya, maka kita sebutkan saja langsung, yakni al ulama'u yaumal qiyamah ala manabira min nurin. Ini para ulama pada hari kiamat berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Nah, ini adalah disebutkan oleh pentahqiq di sini bahwasanya ini adalah hadis yang maudhu, yakni terdapat rawi hadisnya itu adalah seorang pendusta. Ya, na'am. Kemudian jamaah rahiman rahimakumullah. Ya, kemudian ya kita akan membacakan yakni perkataan para salaf, yakni berkaitan dengan ilmu tersebut. Yang pertama adalah perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan kafa bil ilmi syarafan ay yad'iyahu man la yuhsinuhu wa yafraha idza nusiba ilaih. Ya, cukuplah ilmu sebagai kemuliaan di mana siapa yang tidak menguasainya mengakuinya, dan berbahagia manakala ia dinisbatkan kepadanya. Ya, maksudnya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang menyampaikan kepada kita bahwasanya cukuplah, ya, bahwasanya kemuliaan ilmu itu di mana siapa yang tidak menguasainya, ya, dan siapa yang tidak mengakuinya, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, begitu juga sebaliknya. Ya, wa kafa bil jahli dhamman ayatabarra minhu man huwa fih. Kemudian sebaliknya adalah cukuplah kebodohan sebagai celaan di mana orang yang bodoh berlepas diri kepada ilmu tersebut. Nah, cukuplah. Ya, salah satu bentuk kemuliaan ilmu itu adalah, ya, ini berarti siapa yang dia yang menguasai ilmu tersebut, kemudian yang mengakuinya, maksudnya dia belajar ilmu tersebut, maka dia mendapatkan kebahagiaan. Cukuplah, ya, keutamaan ilmu, ya, demikian. Akan tetapi jamaah, ya, keutamaan ilmu tidak hanya yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, akan tetapi banyak sekali. Nah, ini menunjukkan tentang kemuliaan yang menuntut ilmu, kemuliaan mengajarkan ilmu tersebut. Kemudian sebagian salaf mengatakan khairul mawahib al-aqlu, ya, sebaik-baik anugerah adalah akal. Wa syurul masaib al-jahlu, dan seburuk musibah adalah kebodohan. Nah, maksudnya adalah tentunya akal yang tidak menyelisihi syariat. Ya, karena ada sebagian orang yang mereka menerima syariat ini sesuai dengan akal mereka. Kalau seandainya tidak masuk dengan akal, maka mereka tolak. Waliyadzubillah. Ya, akan tetapi, ya, akal kita haruslah tunduk kepada wahyu. Jadi kalau akal berhadapan dengan wahyu, maka akal kita harus tunduk kepada wahyu, yakni kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Kemudian berkata Abu Muslim Al-Khawlani, ya, rahimahullah, dia mengatakan al-ulama'u fil ardi mislul nujumi fis sama'i. Yakni para ulama, kata beliau, para ulama di bumi adalah seperti bintang-bintang di langit. Ya, idza badat lin-nasi tadau biha, yakni manakala bintang-bintang nampak, yakni mereka mengetahui arah karenanya. Ya, wa idza khafiyat alaihim tahayyaru, maka manakala ia tidak nampak, maka mereka kebingungan. Yakni Abu Muslim, ya, rahimahullah, menjelaskan bahwasanya beliau memberikan perumpamaan para ulama. Yakni bahwasanya para ulama itu di dunia itu bagaikan seperti bintang-bintang di langit. Ya, yang mana tak kala bintang-bintang itu nampak, maka mereka mengetahui arah karenanya, ya,
manakala ya bintang itu tidak nampak, maka mereka kebingungan. Maksudnya adalah apa jamaah? Ya maksudnya adalah bahwasanya bintang itu sebagai petunjuk arah. Ya bahwasanya sebagaimana ulama mengatakan, ya bintang itu salah satu fungsinya sebagai penunjuk arah. Jadi orang-orang dahulu ya sebelum ada kompas ya mereka melihat ya jalur arah itu dari bintang. Ya ketika di malam hari. Nah, para ulama diberikan permisalan seperti itu. Jadi para ulama kalau misalkan ya mereka itu di bumi, ya para ulama di bumi itu misalkan seperti apa bintang-bintang yang ada di langit. Yang mana tujuan bintang itu adalah memberikan petunjuk ya kepada orang yang membutuhkan jalan. Nah, demikian juga para ulama, mereka adalah orang-orang yang membawa petunjuk tersebut, ya memberikan pengarahan, ya memberikan tuntunan ya kepada manusia. Tentunya para ulama yang mereka rabbaniyun, ya yang mereka betul-betul ulama, ya bukan ulama su. Nah, kemudian ya sebagian para salafus saleh juga mengatakan, yakni Abu Al-Aswad Ad-Du'ali rahimahullah, beliau mengatakan laisa syai'un a'azza minal ilmi, tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Ya, al-muluku hukamun 'alan nasi, para raja adalah penguasa manusia. Wal ulama'u hukamun 'alal muluk. Nah, dan sedangkan para ulama mereka adalah para penguasa, para raja. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa? Para ulama itu kedudukannya lebih tinggi daripada apa? Kedudukan para raja. Kenapa? Karena kita lihat para raja ya mereka merujuk kepada para ulama. Yani mereka bertanya seputar masalah permasalahan syariat, bertanya kepada siapa mereka? Kepada para ulama. Ini menunjukkan bahwasanya kedudukan para ulama itu lebih tinggi daripada kedudukan para raja. Nah, kemudian ya salah seorang para ulama juga ya berkata, yakni Wahab ya rahimahullah, beliau adalah Wahab bin Munabbih As-San'ani. Ya, beliau berkata rahimahullah, beliau mengatakan yatasha'abu minal ilmi, ilmu itu melahirkan. Nah, ilmu itu melahirkan, kata beliau, yang pertama asyarafu, yakni kemuliaan. Ya, wa in kana sahibuhu daniyan. Nah, walaupun pemiliknya adalah orang yang rendah. Ya, maksudnya kata Wahab rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya ilmu itu melahirkan apa? Kemuliaan. Sekalipun pemiliknya adalah orang yang rendah. Dan kita lihat ya sejarah, yakni bahwasanya ada seorang mantan budak. Ya, mantan budak diangkat menjadi seorang gubernur. Ya, ini Allah muliakan. Ya, dan kita juga lihat para ulama kita, ya ada antara mereka adalah orang yang miskin. Ya, kemudian ada di antara mereka yang cacat dari segi fisik, akan tetapi Allah muliakan. Sebab apa? Sebab ilmu yang ada pada diri mereka. Nah, kemudian wal izu wa in kana mahinan, dan juga ilmu itu akan melahirkan kehormatan sekalipun pemiliknya hina. Ya, nah bayangkan ya, masya Allah. Wal qurbu wa in kana qasiyan, yakni kedekatan sekalipun pemiliknya jauh. Ya, wal ghina wa in kana faqiran, kecukupan sekalipun pemiliknya orang fakir. Wal mahabatu, dan kewibawaan. Ya, wa in kana wadi'an, ya sekalipun pemiliknya orang yang remeh. Inilah ilmu. Ya, dikatakan ilmu itu bisa melahirkan apa? Sebagaimana dikatakan oleh Wahab bin Munabbih, ya bahwasanya ilmu itu bisa melahirkan apa? Yang pertama kemuliaan. Sekalipun orangnya yakni rendah. Ya, kemudian kehormatan. Ilmu itu melahirkan kehormatan sekalipun pemiliknya adalah orang yang hina. Ya, kemudian ilmu itu melahirkan kedekatan sekalipun pemiliknya jauh. Kemudian ilmu itu melahirkan kecukupan sekalipun pemiliknya orang yang fakir. Dan ilmu akan bisa melahirkan kewibawaan sekalipun pemiliknya orang yang remeh. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya dengan sebab ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang dengan ilmu tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzinatul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan mengangkat derajat
orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Nah, bayangkan jamaah. Ya, rahimakumullah. Subhanallah. Ya, betapa banyak sekali keutamaan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan. Ya, dan juga bagaimana juga para ulama ya mereka ya berkaitan dengan ilmu tersebut. Kemudian dari Mu'adz radhiyallahu taala anhu, ya Mu'adz ini adalah salah seorang sahabat. Ini Mu'adz bin Jabal yang pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman. Nah, beliau mengatakan, "Ta'allamul ilma." Ya, belajarlah ilmu. Fa inna ta'allumahu hasanah. Karena mempelajarinya adalah kebaikan. Ya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau radhiyallahu taala anhu memberikan nasihat kepada kita jemaah. Beliau mengatakan apa? Ta'allamul ilma, belajarlah ilmu. Ya, fa inna ta'allumahu hasanah, karena mempelajarinya adalah kebaikan. Ya, wa talabuhu ibadatun, dan menuntutnya adalah ibadah. Wa mudzakaratahu tasbihun, dan mengulang-ulangnya adalah tasbih. Wal bahtha anhu jihadun, dan mengkajinya adalah jihad. Wa badlahu kurbatun, dan memberikannya adalah pendekatan diri. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah. Ya, dan memberikannya adalah pendekatan diri kepada Allah, dan mengajarkannya kepada siapa yang tidak mengetahuinya adalah sedekah. Subhanallah. Ya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau memberikan nasihat kepada kita untuk apa, ikhwan? Untuk apa jamaah rahimakumullah? Yakni untuk belajar ilmu. Kenapa? Karena dengan mempelajari ilmu kita mendapatkan kebaikan. Kemudian dengan menuntut ilmu kita dianggap ibadah. Dan ketika kita mengulang-ulang ilmu, kita disebut dengan bertasbih, yakni memuji Allah. Dan ketika kita mengkaji ilmu adalah bagian daripada jihad fisabilillah. Ya, dan kita memberikannya ya adalah pendekatan diri kita kepada Allah. Ya, dan kita mengajarkan kepada siapa yang tidak mengetahui, maka dihitung dengan sedekah. Ya, subhanallah. Ini menunjukkan orang yang alim, ya, orang yang seorang ulama yang mereka mengajarkan ilmu kepada manusia. Naam. Kemudian Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala rahimahullah berkata, beliau mengatakan, alimun muallimun yud'a kabiran fi malakutis sama. Ulama yang mengajarkan disebut orang besar di kerajaan langit. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan tentang keutamaan para ulama. Ya, keutamaan para ulama. Ya. Kemudian As-Sufyan bin Uyainah rahimahullah, beliau berkata, arfa'un nasi 'indallahi manzilah, manusia yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah, ya, adalah siapa? Man kana bainallahi wa baina ibadih, yakni adalah perantara di antara Allah dengan hamba-hambanya. Ya, wahum al-anbiya, mereka adalah para nabi, wal ulama, dan juga para ulama. Nah, para nabi dan para ulama mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini para nabi. Setelah para nabi apa? Para ulama. Kenapa demikian? Karena mereka adalah orang yang menjadikan perantara ya hamba-hamba Allah ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Mereka adalah mengajarkan kepada manusia tentang ilmu, ya, tentang peribadatan yang benar kepada Allah itu bagaimana. Ya, mereka adalah orang mengenalkan, mereka adalah para nabi dan para ulama, mereka adalah orang-orang yang mengenalkan kepada manusia yang lain ya tentang Rabb mereka. Nah, ini menunjukkan tentang keutamaan para ulama. Ya, naam. Kemudian Sufyan juga berkata, yakni Sufyan bin Uyainah rahimahullah juga berkata, lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an. Manusia tidak diberi sesuatu di dunia afdala minan nubuwah, yang lebih utama daripada kenabian. Wa ma ba'da nubuwah syai'un afdala minal ilmi wal fiqhi. Dan sesudah kenabian tidak ada sesuatu yang lebih utama daripada ilmu dan pemahaman dalam agama. Nah, jadi kata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, beliau mengatakan manusia itu tidaklah diberi sesuatu di dunia
yang lebih utama daripada apa? Kenabian. Maksudnya apa? Kenabian itu merupakan anugerah dan keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan sesudah kenabian, kata Sufyan rahimahullah, tidak ada yang lebih utama daripada apa? Ilmu. Ya, dan pemahaman dalam agama. Kenapa? Karena ilmu merupakan harta warisan para anbiya, yakni harta warisan para nabi, ya. Nah, jemaah rahimakumullah. Ya, kemudian ya banyak sekali perkataan para ulama. Ya, nah kita sebutkan satu lagi dari athar dari Abu Dzar dan Abu Hurairah, ya, radhiyallahu taala anhuma. Ya, keduanya berkata, babun minal ilmi, ya, yakni satu bab di dalam satu bab ilmu, ya, nata'allamuhu, yang kami pelajari, kata siapa? Kata Abu Dzar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Ya, mereka berdua mengatakan satu bab ilmu yang kami pelajari ahabbu ilaina min alfi rak'atin tatu'an. Ya, lebih kami sukai daripada apa? Kami melaksanakan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Bayangkan, subhanallah. Ya, para ulama, para sahabat, mereka itu lebih suka mempelajari satu bab seputar ilmu daripada mereka melaksanakan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Bayangkan. Ya, Masya Allah. Wa babun minal ilmi nu'allimuhu umila bih. Ya, dan satu bab ilmu yang kami ajarkan, ya, diamalkan atau tidak diamalkan, ya, aulam yu'mal, ya, diamalkan ataupun tidak diamalkan, ahabbu ilaina min mi'ati rak'atin tatu'an, maka lebih kami sukai daripada 100 rakaat salat sunnah. Bayangkan jemaah. Ini menunjukkan bagaimana para ulama, ya, mereka, ya, adalah orang-orang yang begitu besar perhatian mereka kepada ilmu. Ya, sampai-sampai apa? Yakni Abu Dzar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma berkata bahwasanya mereka itu lebih suka mempelajari satu bab ilmu daripada melaksanakan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Bayangkan. Ya, dan mereka juga lebih suka mempelajari satu bab, ya, tentang ilmu, yakni mereka ajarkan, ya, ataupun mereka atau diamalkan ataukah tidak. Ya, maksudnya apa? Mereka ini lebih senang mengajarkan satu bab ilmu, baik orang itu mengamalkan ataukah tidak, ya, lebih mereka sukai daripada apa? Melaksanakan sholat, yakni 100 rakaat salat sunnah. Bayangkan, subhanallah. Ini menunjukkan tentang besarnya perhatian para ulama terhadap ilmu. Ya, maka jamaah, hendaklah kita untuk senantiasa menyibukkan diri kita kepada ilmu. Hendaklah kita senantiasa menyibukkan diri kita kepada ilmu. Ini ilmu yang di dalamnya disebutkan kalau Allah wa kalau Rasul, dan juga perkataannya para salafus saleh. Ini adalah ilmu. Jangan kita sibukkan diri kita kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, jangan kita sibukkan, ya, diri kita kepada sesuatu yang penuh dengan kesia-siaan, apalagi, ya, dipenuhi dengan maksiat, waliyadzubillah. Maka jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan setelah kita mengetahui tentang perkataan salaf, yakni athar salaf tentang berkaitan dengan ilmu, kemudian kita mengajarkan ilmu, mudah-mudahan sebagai motivasi kita, ya, supaya kita senantiasa lebih semangat, lebih giat lagi dalam menuntut ilmu. Dan tentu saja menuntut ilmu itu tidak mesti di kelas, menuntut ilmu itu tidak mesti di majelis ta'lim, ya, walaupun itu lebih afdal, ya, akan tetapi dimanapun kita bisa belajar, ya. Dan sekarang banyak media-media yang telah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti televisi dan juga media-media online sebagainya, ya, Facebook dan sebagainya, ya, yang mana ini merupakan karunia dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kemudahan kepada kita. Tentu saja ketika kita menuntut ilmu, maka hal yang terpenting harus kita perhatikan jamaah adalah adab-adab dalam menuntut ilmu tersebut, ya, supaya ilmu kita berkah, supaya kita mendapatkan, ya, ilmu
ya supaya Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita, sehingga ya adab dalam bermajelis itu sangat penting, baik ketika kita menuntut ilmu via offline maupun via online. Nah, demikian jamaah rahimakumullah, kajian kita pada pertemuan yang keempat ini berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu dan mengajarkannya. Dan insyaallah taala ya pada pertemuan selanjutnya akan kita melanjutkan tentang, yakni bahwasanya ketika kita melihat dalil-dalil tentang keutamaan ilmu, yaitu adalah ditunjukkan kepada orang yang mengamalkan ilmunya. Nah, itu nanti akan kita bahas pada pertemuan depan. Nah, insyaallah taala kita cukupkan yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang salah tentunya datangnya dari saya dan dari syaitan. Untuk itu saya mohon maaf kepada jamaah sekalian ya yang telah menyaksikan kajian ini, ya, dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada pemirsa channel Muslim TV dan juga kepada teman-teman, kepada pemirsa yakni teman-teman Facebook yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami pada pagi hari ini, dan juga teman-teman kepada Muslim Bikr Indonesia ini chapter Singkawang, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum, ya, Masya Allah yang setia selalu menyaksikan kajian kami. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita dan tentunya kita amalkan. Allahumma amin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.